Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 4, dari kelas 635A24 akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi yang berjudul Analisis Penerapan dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada PT Unggul Semesta. Selanjutnya, saya akan membacakan isi presentasi secara garis besar. Yang pertama ada ruang lingkup, di mana membahas dasar-dasar komponen utama sistem informasi akuntansi di PT Unggul Semesta. Yang kedua ada sejarah dan struktur organisasi perusahaan, di mana menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi. Yang ketiga ada proses bisnis sistem berjalan, yang menjelaskan proses bisnis yang sedang berjalan di perusahaan. Yang keempat ada sistem berjalan pada use case dan activity diagram. Itu mengenai visualisasi proses dengan diagram untuk memudahkan pemahaman sistem. Yang kelima ada spesifikasi sistem berjalan, masukan, dan keluaran. Itu mengenai detail input dan output dalam sistem berjalan. Yang keenam terakhir itu pembahasan pokok dan pemecahan masalah. Itu identifikasi masalah utama dan solusi yang diusulkan. Ruang lingkup. Pembahasan ini mencakup dasar-dasar dan komponen utama sistem informasi akuntansi di PT Unggul Semesta, langkah-langkah implementasi serta tantangannya, evaluasi permasalahan pada sistem untuk pengelolaan keuangan perusahaan, dan rekomendasi berbasis penelitian untuk perbaikan dan pengembangan sistem guna meningkatkan kinerja perusahaan. Sejarah perusahaan. PT Unggul Semesta didirikan oleh Insinyur Yunus Kurniawan, lahir pada tahun 1988. Perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang industri mesin, teknik, dan peralatan. Perusahaan ini fokus pada welding, engineering, dan automation, yang menyediakan mesin-mesin dari berbagai negara seperti Jepang, Cina, Thailand, Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Kemudian ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi itu terdiri dari direktur utama, manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer IT, dan staf atau karyawan. Tugasnya, adapun di mana saya akan membacakan tugas-tugasnya. Yang pertama itu direktur utama atau general director. Tugasnya sebagai seorang pemimpin perusahaan, termasuk memimpin dan mengawasi operasi perusahaan, membuat keputusan strategis, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memastikan visi dan misi perusahaan terwujud. Yang kedua ada manajer keuangan, finance manager. Tugasnya sebagai mengelola keuangan perusahaan melibatkan budgeting, accounting, dan financial reporting. Yang ketiga ada manajer personalia atau sumber perusahaan seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kemudian ada manajer operasional atau operation manager. Tugasnya sebagai mengawasi operasional sehari-hari, memastikan kerja efisien dan efektif. Yang selanjutnya ada manajer pemasaran atau marketing manager. Tugasnya sebagai merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness, mengelola kampanye pemasaran, melakukan riset pasar, dan berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Manajer IT atau IT Manager. Tugasnya sebagai memonitor infrastruktur teknologi informasi dan memastikan sistem IT berjalan lancar, merencanakan strategi IT, mengelola proyek teknologi, dan staf atau karyawan. Tugasnya sebagai melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai peran masing-masing untuk menunjang operasional, mencapai target, dan berkontribusi pada tujuan perusahaan. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Dalam proses bisnis berjalan, itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada prosedur penjualan. Prosedur penjualan di PT Unggul Semesta dimulai dengan Departemen Pemasaran yang mengidentifikasi target pasar dan menghasilkan prospek. Prospek ini kemudian diteruskan ke Departemen Penjualan yang menghubungi prospek tersebut untuk menawarkan produk dan menyelesaikan transaksi. Setelah transaksi disepakati, Departemen Keuangan mengelola pembayaran dan memastikan bahwa pembayaran diterima sesuai syarat yang disepakati. Departemen Akuntansi Pajak kemudian menghitung pajak yang harus dibayar
dan membuat faktur pajak yang diperlukan. Barang yang dipesan diambil dari stok oleh Departemen Gudang, yang juga bertanggung jawab atas pengemasan barang. Akhirnya, tim pengirim mengatur dan memastikan barang dikirim tepat waktu ke pelanggan. Kemudian yang kedua ada prosedur pembelian. Prosedur pembelian di PT Unggul Semesta dimulai dari pengajuan pembelian atau purchase requisition oleh departemen yang membutuhkan barang atau jasa, yang kemudian disetujui oleh atasan. Departemen pembelian memilih dan bernegosiasi dengan pemasok. Setelah itu pembuatan purchase order. Pemasok mengirim barang ke gudang, di mana barang diterima dan diperiksa oleh Departemen Gudang. Kemudian, Departemen Keuangan mengelola pembayaran setelah barang diterima, dan transaksi dicatat untuk pelapor. Oke, berikutnya ada sistem berjalan yang dimana use case diagram penjualan ini akan memastikan bahwa semua bagian dari perusahaan bekerja secara terkoordinasi dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Use case diagram penjualan ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai proses bisnis sistem berjalan pada proses atau prosedur penjualan di PT Unggul Semesta. Dimulai dengan Departemen Marketing, mengidentifikasi target pasar, habis itu ke Departemen Sales, yang dimana menghubungi target tersebut untuk menawarkan atau negosiasi produk dan menyelesaikan transaksi. Setelah sudah finalisasi penjualan dengan customer akan mendapatkan tagihan atau proses pembayaran dari Departemen Finance. Setelah Departemen Finance membuat penagihan dan pembayaran, akan memproses data penjualan tersebut, akan dikirim ke Departemen Akunting, Tax untuk pembuatan faktur pajak. Setelah itu, warehouse akan menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer dan mencatat inventory, stok, dan pengemasan barang. Setelah itu, pengemasan barang ini akan dikirim sama shipping untuk pengiriman barang ke customer. Setelah itu ada use case diagram pembelian. Sama halnya yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai proses bisnis berjalan pada prosedur pembelian. Yang dimulai dari pengajuan pembelian dari departemen masing-masing yang akan membutuhkan barang atau jasa. Pengajuan pembelian ini atau purchase request, nah ini akan dikirim ke atasan masing-masing untuk di-approve atau disetujui. Setelah disetujui, Departemen Purchasing akan melanjutkannya untuk pemilihan supplier dan menegosiasi. Setelah itu, Departemen Purchasing akan memesan dengan PO, pemesanan pembelian, purchase order. Setelah itu, supplier akan mengirimkan barang ke warehouse kami. Setelah itu, supplier akan mengirim data penagihan untuk kita bayar. Departemen Finance akan membayarnya untuk atas pembelian tersebut. Berikutnya, sistem berjalan pada activity diagram prosedur penjualan. Yang tadi use case-nya dan ini siklusnya. Nah, di sini sama aja kayak tadi, activity ini siklus penjualan yang dimana dimulai dari Departemen Marketing, mengidentifikasi target pasar dan kampanye pemasaran, setelah itu menghasilkan prospek, setelah itu Departemen Sales akan menghubungi prospek dan menawarkan produk, setelah itu negosiasi dan finalisasi penjualan, setelah itu customer akan mengajukan pembelian pada kita, PO. Setelah itu, Departemen Sales akan memproses pemesanan tersebut dan mengirim datanya ke Departemen Finance untuk membuatkan penagihan dan proses pembayaran. Setelah itu, Departemen Finance akan memproses data penjualan untuk pelaporan, dan Departemen Akunting Tax akan menghitung pajak dan membuat faktur pajaknya. Setelah itu, Departemen Warehouse mendapatkan surat jalan untuk manajemen inventory stok barang yang akan dikirim yang atau dibutuhkan oleh customer. Setelah itu mempersiapkan dan mengemaskan barang, dan Departemen Shipping akan mengatur dan mengirim barang ke customer. Dan customer menerima barang, setelah itu baru membayarnya ke Departemen Finance. Setelah itu, activity diagram pada prosedur pembelian. Sama halnya kayak tadi, dan ini dimulai dari departemen masing-masing yang akan membutuhkan barang atau jasa yang mereka butuhkan dan mengajukan pembelian kayak purchase request ke atasan untuk disetujui atau di-approve. Setelah di-approve, Departemen Purchasing akan memilih supplier dan negosiasi. Setelah sepakat semuanya, supplier akan memproses pemesanan tersebut dan akan mengirim data penagihan untuk Departemen
finance, setelah itu supplier akan memproses pemesanan tersebut dan mengirim barang tersebut. Dan akan diterima oleh warehouse kami. Setelah itu ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan ini, nama dokumennya tagihan atau invoice yang sering kita lihat untuk penagihan dalam kita pembelian. Dan fungsinya sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan kepada pelanggan. Sumbernya dari pemasok atau supplier, tujuannya untuk bagian administrasi keuangan dan pembayaran atau finance, dan medianya adalah kertas. Jumlahnya 1 lembar per transaksi. Frekuensinya setiap terjadinya pembelian barang atau jasa. Bentuknya formulir tagihan, dan di sini ada contohnya. Itu adalah bentuk dokumen invoice-nya. Berikut adalah spesifikasi bentuk dokumen keluaran, yang dimana nama dokumen ini adalah faktur penjualan, nggak asing kan ya, untuk data penjualan. Dan fungsi ini sebagai bukti penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Sumbernya bagian penjualan perusahaan, sales. Tujuannya dari pelanggan customer. Medianya kertas, jumlahnya biasanya itu 2 lembar per transaksi, frekuensinya setiap terjadinya penjualan barang atau jasa. Bentuknya faktur penjualan. Dan di sini ada contohnya juga. Di sini ada contoh faktur penjualan di mana pengusaha kena pajaknya itu dan adalah nama kita, PT Unggul Semesta, dan pembelinya adalah yang membeli barang kita. Selanjutnya adalah spesifikasi sistem komputer pada PT Unggul Semesta dalam hal penjualan. Dalam sistem komputer penjualan pada PT Unggul Semesta, mencakup manajemen data pelanggan untuk pelacakan dan interaksi, pengelolaan faktur otomatis, manajemen inventaris real time, proses order dari pemesanan hingga pengiriman, integrasi keuangan termasuk pencatatan, pembayaran dan perhitungan pajak, laporan dan analisis performa penjualan, serta penyimpanan detail transfer bank untuk memudahkan pembayaran. Pada spesifikasi sistem komputer ini terdapat beberapa elemen data. Yang pertama adalah rincian data invoice, yang mana terdiri dari nomor invoice. Nomor invoice sendiri adalah nomor unit yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap invoice yang dikeluarkan. Lalu ada tanggal invoice. Tanggal invoice adalah tanggal ketika invoice diterbitkan untuk customer. Lalu ada customer, yang mana identifikasi pelanggan yang menerima invoice. Lalu ada sales. Sales adalah nama atau ID penjual yang bertanggung jawab atas transaksi yang berlangsung. Yang selanjutnya ada nomor referensi tambahan yang mungkin diperlukan untuk dokumentasi internal. Lalu ada customer PO. Customer PO adalah nomor pesanan pembelian dari pelanggan atau customer. Lalu ada tax, yang mana tax ini adalah nomor pajak yang terkait dengan transaksi yang berlangsung. Lalu ada mata uang. Mata uang adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi yang berlangsung. Lalu ada TOP atau Top of Payment, yang biasa kita kenal dengan syarat pembayaran, yang ditetapkan adalah 30 hari pada transaksi ini. Lalu ada due date. Due date sendiri adalah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran invoice. Dan ada tax date, yang mana tanggal yang berkaitan dengan pajak atau pembayaran pajak sendiri. Lalu ada PPN 23. PPN 23 ini adalah kategori atau jumlah PPN yang berlaku sesuai ketentuan yang diterapkan oleh PT kita sendiri. Lalu ada tipe invoice. Tipe invoice ini adalah jenis invoice yang dilakukan apa. Lalu ada kurs. Kurs sendiri adalah kurs mata uang yang digunakan dalam transaksi yang berlangsung. Dan ada bank transfer. Bank transfer ini adalah informasi bank untuk dilakukannya transaksi transfer atau transaksi jual beli. Lalu ada bank PPN. Bank PPN adalah detail bank terkait pajak PPN. Lalu selanjutnya ada rincian item dalam invoice. Yang pertama ada nomor. Nomor ini biasanya diberikan untuk urutan item dalam daftar. Lalu ada nomor DO. Nomor DO adalah nomor delivery order yang terkait pada transaksi ini. Lalu ada tanggal DO. Tanggal DO adalah tanggal delivery order yang berlangsung. Lalu ada total DO. Total DO sendiri adalah jumlah total untuk delivery order ini atau delivery order yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada rincian biaya. Pada rincian biaya terdiri dari subtotal, yang mana jumlah sebelum dikenakan pajak atau biaya lainnya. Lalu ada diskon. Diskon adalah jumlah diskon yang diberikan untuk pelanggan sendiri. Lalu ada PPN persen, yang mana persentase pajak PPN yang diterapkan pada transaksi ini. Lalu ada stamp duty, yang mana bea materai yang dikenakan pada transaksi ini. Lalu ada total. Total sendiri adalah jumlah total yang harus dibayar setelah pajak dan biaya lainnya. Selanjutnya ada payment status. Pada payment status ini ada logo unlock, yang mana logo unlock ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa invoice dapat diedit pada transaksi ini. Atau ada logo payment. Logo payment sendiri adalah indikator yang menunjukkan status pembayaran yang telah dilakukan atau sedang berlangsung dalam proses transaksi ini.
Selanjutnya adalah spesifikasi sistem komputer pembelian pada PT Unggul Semesta. Dalam sistem komputer pembelian pada PT Unggul Semesta mencakup pengelolaan informasi supplier, otomatisasi pesanan pembelian, pelacakan stok barang secara real time, penerimaan dan pemeriksaan barang yang dikirim, serta integrasi keuangan untuk pencatatan, pembayaran, dan perhitungan pajak. Selain itu, sistem juga menyediakan alat pelaporan untuk analisis, performa pembelian dan tren, serta menyimpan detail transfer bank dengan akurat untuk memudahkan proses pembayaran. Pada spesifikasi sistem komputer transaksi pembelian juga terdiri dari beberapa item. Yang pertama ada kode transaksi. Kode transaksi ini adalah kode unik untuk mengidentifikasi setiap transaksi pembelian. Yang kedua ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi sendiri adalah tanggal ketika transaksi sedang berlangsung atau dilakukan. Lalu ada total debit. Total debit ini adalah total jumlah debit dalam transaksi yang berlangsung. Lalu ada total kredit. Total kredit ini adalah total jumlah kredit dalam transaksi yang berlangsung. Lalu ada journal entry yang mana untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan pada PT Unggul Semesta. Pada PT Unggul Semesta sendiri menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dibangun menggunakan MVC, framework PHP Laravel. Lalu framework ini menyediakan struktur yang kuat dan fleksibel untuk pengembangan aplikasi, memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai modul akuntansi dengan efisien. Dengan menggunakan Laravel ini, PT Unggul Semesta dapat memastikan bahwa sistem akuntansinya berjalan lancar, aman, dan mudah diadaptasi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Permasalahan pokok yang terjadi pada PT Unggul Semesta ini adalah yang pertama, kendala dalam koordinasi. Adanya proses bisnis yang melibatkan berbagai departemen seperti Departemen Pemasaran, Departemen Penjualan, dan Departemen Gudang seringkali mengalami kendala dalam koordinasi yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses penjualan dan pengiriman barang. Yang kedua adalah risiko serangan terhadap sistem. Meskipun sistem informasi akuntansi yang menggunakan MVC Framework PHP Laravel menyediakan fitur keamanan yang kuat, kesalahan konfigurasi atau pemeliharaan yang kurang tepat dapat meningkatkan risiko serangan terhadap sistem. Pemecahan masalah yang harus dilakukan pada PT Unggul Semesta adalah meningkatkan koordinasi. Untuk meningkatkan koordinasi antar departemen, gunakan aplikasi komunikasi seperti Slack atau Microsoft Teams. Alat ini memungkinkan komunikasi langsung dan memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, gunakan alat otomatisasi untuk mengelola alur kerja dan tugas, memastikan setiap langkah proses bisnis berjalan sesuai jadwal tanpa penundaan. Yang kedua adalah meningkatkan keamanan sistem. Untuk meningkatkan keamanan sistem, penting untuk memastikan semua perangkat lunak, termasuk framework Laravel dan paket pihak ketiga, lalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Selain itu, melakukan backup data secara berkala sangat penting agar data yang dipulihkan jika terjadi kegagalan atau serangan. Kesimpulan pada pembahasan hari ini adalah pembahasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan dan implementasi sistem informasi akuntansi di PT Unggul Semesta. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa sistem informasi akuntansi berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa data keuangan dikelola dengan baik, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, tantangan dalam koordinasi antar departemen dan isu keamanan sistem tetap menjadi perhatian utama yang diatasi. Saran yang dapat diberikan untuk sistem informasi keuangan pada PT Unggul Semesta ini adalah untuk mengatasi permasalahan koordinasi antar departemen, PT Unggul Semesta dapat mengimplementasikan alat komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara real time dan melaksanakan pelatihan rutin tentang sistem informasi akuntansi dan teknologi terkait. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan, membuat departemen bekerja lebih harmonis, dan mengurangi keterlambatan dalam proses bisnis. Berikutnya, untuk meningkatkan keamanan sistem informasi proses bisnis akuntansi, manajemen harus selalu memperbarui perangkat lunak dengan patch keamanan terbaru dan melakukan backup data secara berkala. Langkah ini melindungi data dari serangan cyber dan memastikan informasi aman serta dapat diakses saat diperlukan. Dengan demikian, PT Unggul Semesta dapat memaksimalkan manfaat sistem informasi akuntansi dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan perusahaan. Sekian pembahasan kami hari ini tentang sistem informasi keuangan pada PT Unggul Semesta. Kami mohon maaf apabila ada salah yang kami ucapkan. Kurang lebihnya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah.